Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini kita lanjutkan kembali pertemuan kita mengkaji kitab An-Nahwu At-Tatbiqi, Nahwu Aplikatif yang langsung kepada contoh-contoh konkret baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah begitupun dari syair-syair Arabi. Dan tentunya salawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari pagi hari ini, insya Allah kita akan masuk ke pelajaran yang baru, yaitu An-Nawasikh. An-Nawasikh sendiri adalah jamak dari nasikh, yang artinya yang menghapus. Artinya adalah yang menghapus. Menghapus apa nantinya dia? Dia nantinya menghapus hukum mubtada khobar. Maka nanti pembahasan nawasikh ada tiga. Ada kana beserta saudarinya, kana wa akhwatiha, dan ada inna wa akhwatiha, inna beserta saudarinya, dan yang ketiga yang terakhir adalah zonna wa akhwatiha, yakni zonna dan saudarinya, atau inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, zonna wa akhwatuha. Baik, sekarang kita mulai dari pembahasan kana terlebih dahulu, atau di sini pengantar perihal an-nawasikh itu sendiri. An-nawasikh An-nawasikhu hiya al-kalimatul lati tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar. Jadi nawasikh ini adalah perangkat-perangkat yang nantinya menasakh hukum mubtada khobar. Dia adalah al-kalimat, kata-kata. Allati tadkhulu yang masuk 'alal mubtada'i wal khabar, yang masuk kepada susunan mubtada dan khobar. Nah, ketika perangkat itu masuk ke dalam susunan mubtada khobar, fatughayyiru hukmahuma, mengubah apa? Hukum dari mubtada khobar. Wahia salah satu anwa, dan dia ada tiga perangkat nih. Nah, yang pertama adalah kana wa akhwatuha. Nah, ketika kana wa akhwatuha itu masuk ke dalam susunan mubtada khobar, maka dia nanti memiliki fungsi yang mengubah hukum si mubtada khobar itu. Yang menjadi apa? Tarfa'ul mubtada, merofakkan mubtada, wa yusamma ismaha. Nah, mubtada tetap rofa, tapi namanya diubah menjadi isim bagi kana dan saudarinya. Sekaligus juga si khobarnya dinasob, yang sebelumnya rofa, watan sibul khobar, dinamakan khobaroha, yakni khobarnya siapa? Khobarnya si kana dan saudarinya, bukan lagi khobar si mubtada. Contoh, kana Muhammadun mujtahidan. Asalnya kan Muhammad mujtahidun ketika tidak ada kana. Namun di sini ketika kana masuk, maka mujtahidan yang asalnya khobar bagi Muhammad, dia nasab. Sebab telah berubah menjadi apa? Khobar bagi kana. Inilah yang dimaksud dengan fungsi kana dan saudarinya tadi. Yakni apa? Tarfaul mubtada, atau bisa juga dikatakan tarfaul isma watan sibul khobar. Gitu ya. Yang kedua, kita lihat di sini inna wa akhwatuha. Inna dan saudarinya. Nah, dia juga sama masuk ke dalam susunan mubtada khobar. Fungsinya berbeda dengan kana. Kalau inna sudah masuk ke mubtada khobar, si mubtada menjadi nasab. Ketika mubtada menjadi nasab, itu bukan lagi menjadi mubtada namanya, melainkan jadi isimnya si inna dan saudarinya begitu. Makanya inna punya fungsi di sini tansibul mubtada wa yusamma ismaha. Wa tarfal khobar, dan khobar tetaplah rofa, tapi khobarnya bukan lagi milik si mubtada, tapi menjadi khobar inna, begitu ya. Contohnya di sini ada inna Muhammadan mujtahidun.
Asalnya kalau tidak ada inna itu Muhammadun mujtahidun. Tapi ketika inna masuk, maka Muhammad yang notabene-nya adalah mubtada, dia otomatis menjadi isim inna dan hukumnya nanti dinasab. Jadilah Muhammadan. Seperti seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, perangkat nawasihnya adalah zona dan saudarinya. Untuk zona dan saudarinya ketika masuk ke dalam susunan mubtada khobar, dia menasobkan keduanya. Dia menasobkan apa? Keduanya. Maka lihat di sini. Fungsi dari zona dan saudarinya ketika masuk ke dalam susunan mubtada khobar, dia tansibul mubtada awal khobar, menasobkan mubtada dan khobar. Lah, kalau dua-duanya dinasab, berarti dua-duanya jadi apa untuk zona dan saudarinya? Wa yusama al-awwal maf'ulan bihi awal. Ah, jadi mubtada yang dinasab itu nantinya dia menjadi maf'ul bih pertama. Kemudian khobar yang dinasab itu menjadi maf'ul bih yang kedua, maf'ul bih yang kedua. Karena zona ini sudah masuk menjadi satu dengan fa'ilnya begitu. Lihat baik-baik di sini ada lafal zonantu. Kita baca lengkap kalimatnya zonantu Muhammadan mujtahidan. Ketika tidak ada zonantu maka jadinya Muhammadun mujtahidun susunan mubtada khobar. Tapi ketika sudah masuk zonantu, zonantu itu adalah fiil fa'il. Tetapi fiilnya di sini adalah fiil-fiil yang butuh kepada dua maf'ul. Jadi seperti itu ya, teman-teman semua. Penjelasan ringkas dari nawasih. Kita mulai dari pembahasan kana dan saudarinya. Kana wa akhwatuha. Kita harus kenal ya saudari-saudarinya kana nih. Nah, karena nanti dia beramal dengan amalan yang sama, yakni tarfaul isma wa tansibul khobar. Ada dua jumlah dari saudarinya kana itu ada berapa? Salah satu asyara fi'lan. Ada 13. Dan ingat di situ diikat dengan kata-kata fi'lan ya. Maka nanti kana dan saudarinya itu semuanya adalah fi'il. Apa saja mereka itu? Bisa dilihat baik-baik. Mulai dari kana itu sendiri. Berikutnya ada asbaha, ada adha. Ini yang ketiga. Yang keempat amsa. Kelima zola. Keenam bata. Tujuh sorok. Delapan laisa. Sembilan mazala. Sepuluh mabarihat. Mafati'a 11, Manfaka 12, Madama 13. Jadi 13 ini adalah total ketika Kana sudah masuk di dalamnya. Kalau kita berbicara jumlah saudarinya Kana berarti hanya 12. Ketika ditambah dengan Kana maka totalnya ada berapa teman-teman? Salah satu asyara. 13. Nah amalan saudarinya Kana itu sama seperti Kana. Yaitu apa? Tadakhulu alal mubtada'i wal khobar. Masuk ke mubtada dan khobar. Kemudian dia merofakkan mubtada nih, yang nanti mubtada tersebut dinamakan isimnya, wa yusamma ismaha. Wa tansibul khobaroh dan menasabkan khobar, ini amalannya juga. Kemudian dinamakanlah khobar tersebut menjadi khobarnya si kana atau saudarinya. Kita lihat tabel di bawah ini. Al-mubtada wal khobar. Nah, ini adalah susunan mubtada khobar sebelum kemasukan kana. Ya Muhammadun mujtahidun ya Abu Kazu ilmin atau libani mujtahidani ini kan semua susunan mubtada khobar dengan bentuk-bentuknya yang variatif nah ya atau libani mujtahidani mubtada khobar yang berbentuk musanna Muhammad mujtahidun ya mubtada khobar yang berbentuk mufrad Abu Kazu ilmin mubtada khobar yang berupa al-asmal khamsah. Nah, ketika masuk ke anak jadinya seperti ini. Karena Muhammadun mujtahidan. Kita lihat langsung pengeropannya nih. Nah, ya. Karena itu kita irob bagaimana? Ingat, karena dan saudarinya adalah fiil. Karena sendiri adalah fiil madi. Dan dia punya tasrifan fiil mudhari kan? Betul dia punya nanti ya kunu. Punya tasrifan fiil amar? Punya kun. Kemudian punya tasrifan fiil apa? Afwan, punya tasrifan
Fa'il, iya, punya. Kainun. Nah, punya tasrifan masdar, punya. Kaunun. Nah, dan tasrifannya kana, tasrifannya saudarinya kana, semuanya itu nanti tetap memiliki amalan yang sama. Yakni tarfaul isma wa tansibul khobar. Baik di dalam kalimat kana itu berbentuk masdar, tetap dia beramal dengan amalannya. Yakni merofakkan mubtada menjadi isimnya, dan menasabkan khobar menjadi khobarnya. Gitu. Untuk di sini, karena Muhammadun mujtahidan. Karena fi'lun madin nasikhun nakisun. Nah, ini i'rabnya nih. Ya, dia adalah fi'il madi yang nasih, menghapus hukum mubtada khabar kan nakis. Dia termasuk nakis kan? Naam. Mabniun alal fathi. Dia dimabnikan di atas fathah. Muhammadun itu ismu kana, menjadi isimnya kana. Tidak lagi menjadi mubtada yang independen, tidak. Karena sudah kemasukan kana, ya si Muhammadun jadi isimnya kana. Marfu'un, ya kan dirofa. Apa tanda rofanya? Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Wa alamatu rafihi ad-dhammah, dan tanda rofanya adalah ad-dhammah. Mujtahidan khobaru kana mansubun, dia adalah khobar kana yang dinasab. Wa alamatu nasbi al-fathah. Kemudian lafal abuka zu ilmin, kemasukan kana, jadinya kana abuka za ilmin. Za-nya di sini adalah apa? Khobarnya si kana, nasab. Tanda nasabnya kan dengan alif, kan dia termasuk al asma al khamsah. Kita lihat di sini i'rabnya di catatan kaki nomor 2. Karena fi'lun madin nasikhun nakisun mabinin alal fathi, abuka ismu kana marfu'un wa alamatu rafihi al wawu. Kenapa ada tanda rofaknya al wawu? Li'anahu minal asma'il khamsati. Ini disebutkan juga sebabnya, ya kan? Karena dia termasuk isim-isim yang 5. Al kafu, kaf yang nempel di situ. Nah, ya, adalah domirun mutasilun, ya, domir yang bersambung. Telah kita baca dan kita bahas pembahasan ini. Mabniun alal fathi, yang dimabnikan di atas fathah fi mahali jarin, pada mahal jar. Karena dia mabni, maka nanti i'rabnya secara mahal. Sebagai apa di mahal jar itu? Mudhafun ilaih. Berikutnya za itu adalah khobaru kana mansubun, ya kan? Wa alamatun nasbi al alifu, dan tanda nasabnya adalah alif. Kenapa? Li'annahu minal asmaul khamsah. Karena dia termasuk dari isim-isim yang 5. Ilmin jelas mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Contoh yang ketiga adalah mubtada khobar berbentuk musanna atau libani mujtahidani, ganda dua, ya, tasniyah. Kemasukan kana jadinya kana tolibani atau libani tetap rofa, melainkan nanti statusnya menjadi isim kana. Nah, khobarnya yang asal yang mujtahidani jadi mujtahidaini. Ya, bentuk musanna ketika nasab, ya tandanya dengan ya. Begitu. Kita lihat i'rabnya yang ketiga nih, yang kana talibani mujtahidaini. Kana fi'lun madin nasikhun nakisun mabniun 'alal fathi, at-talibani ismu kana marfu'un wa alamatu rafi'i 'alal alifu li'annahu musannan, ya kan? Mujtahidaini khobaru kana mansubun wa alamatu nasbi al-ya'u li'annahu musanna. Ilahuna hal fahimtum? Fahim Bisa. dan Baik, kita Tanya. lanjutkan lagi. Masih di sini, ketika susunan mubtada khobar itu berbentuk jamak, ya sama nantinya. Ketika nasab nanti menyesuaikan tandanya. Nah, al muslimuna mujtahiduna, kemasukan kana jadi kanal muslimuna mujtahidina kan nasab, ya, karena dia jamak maka tanda nasabnya dengan ya yang dikasrah sebelumnya dan di fathah setelahnya. Kita lihat i'rab di catatan kaki pertama, silakan dibaca. Yang kanal muslimuna mujtahidina, i'rabnya nih pertama, silakan, siapa yang mau baca? Nah, Ustaz, Silakan. kana fi'lun madin nasikhun nakisun mabniyun ala fathi. Al-muslimuna ismun kana Enggak ditanwin, kan tadi saya baca tidak ditanwin. Ismu kana. ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u muzakarin salimin. Salimun. Jam'u muzakarin salimun. Mujtahidina khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u muzakarin salimun. Lantas, nah, barakallahu fiik. Berikutnya at-thalibatu najihatu. Nah, ya, at-thalibatu najihatun. Ini mubtada khobar yang berbentuk jamak muannats salim. Ketika kemasukan kana, kananya juga harus diberikan taknis, penanda isimnya muannas, ya kan? Kanatit thalibatu, kanats nih, taknya sukun, ya.
Karena bertemu dengan sukun lagi boleh dikasroh tak sukun di sini. Kanatit tolibatu. Ini sebagai tanda isimnya muannas kan atau libatu isimnya ya dia muannas begitu ya. Silakan dibaca i'rabnya. Najihatin. Nah, jadi ini kan bentuk jama muannas salim. Nasab dia hukumnya kan. Nah, tanda nasabnya apa? Kasroh. Karena tanda nasab untuk jamak muannas salim itu kasroh. Najihatin. Jangan sampai dikatakan najihatan. Beda. Tidak boleh ya. Jama muannas salim tidak menerima harokat apa? Fat, fathah. Begitu ya. Nah, kita lihat i'rabnya. Kanatit talibatu najihatin. Silakan dibaca catatan kaki nomor 2. Ana izin Ustaz baca. Silakan. Bismillah. Kanat fi'lun madin nasikhun naqisun mabniyun 'alal fathi. At-ta'u harfun lit-ta'nitsi la mahalla lahu minal i'rabi. At-talibatu ismu kana marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu mujtahidatin khabaru kana mansubun wa 'alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u mudzakkarin muannatsin salimun. Nah, ya. Nah, ini mujtahidatin ya. Padahal najihatin di sini ya. Nah, mungkin beliau masih mengira contohnya itu sama seperti sebelum-sebelumnya mujtahid. Baik, nanti bisa diganti ya di sini. Mujtahidatin diganti najihatin. Nah, sekarang masuk yang ketiga di sini. Ya. Ahmadu Atsyanu. Nah, ya. Ahmadu Atsyanu ini juga contoh mubtada khobar yang mufrad. Namun nanti khobarnya adalah termasuk mamnu minas shorof yang pernah kita bahas sebelumnya Atsyanu. Kenapa Atsyanu di sini termasuk mamnu minas shorof? Ada yang masih ingat nggak ilatnya apa? Ada yang masih ingat ilatnya apa? Mengikuti wazan fi'il Ustaz. Nah, Wazan coba fi'il. dibuka lagi. Alam. Kalau At, Ahmadu iya betul. Tapi kalau Atsyanu, uh, dan alif nun. Ya, hah? Ustaz. Alif Nun, Ustaz. Apa? Alif Nun. Apa Alif Nun? Usmanu gitu. Enggak, itu kan nama. Atsyanu bukan nama. Sifat Si terakhiran sifat. Ketika berkumpul dua ilat, sama seperti Ahmad. Ahmad di dalamnya ada dua ilat. Jadi kan mamnu minas shorof itu kan ada yang terdiri dari satu ilat, ada yang dua ilat. Dua ilat itu nanti nama gabungan dengan apa? Alam, alamiah begitu. Kemudian nanti yang kedua sifat dia nanti ilatnya dengan apa gitu. Paham sampai sini? Nah, Ustaz. Paham nggak? Paham ya? Nah, dibaca lagi tuh apa namanya materi mamnu minas sorofnya. Itu udah jauh kita lewatnya. Nah, halaman berapa tuh? Halaman seratusan. Setelah Hamzatul Mamdud. Buku ini bagus sekali. Jangan sampai nggak dimurojaah. Nah, ya. Sudah dibuka bukunya? Sudah Halaman Ustaz. 101, Ustaz. Hah? 101. Iya, alhamdulillah baik. Nah, ya. Kita lihat di sini karena Ahmadu Atsyana. Nah, ya, jadi Atsyana tanda nasabnya dengan fathah. Lihat catatan kaki nomor 3 i'rabnya. Silakan dibaca. Siapa yang mau? Mana lagi, Ustaz? Boleh, silakan. Nah. Kana fi'lun madin nasikhun nakisun mabniyun ala fathi. Ahmadu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa lam yunawwanu, Ustaz.
walam yunawwan Ya, li'an artinya apa walam yunawan itu? Tidak ditanwin. Nah, itu. tidak ditanwin ya Ustaz. Iya, kenapa nggak ditanwin? Itu alasannya berikutnya dibaca. Li'annahu li'annahu mamnu'u minas sarfi. Mamnu'u ada alif lamnya nggak? Naam Ustaz, li'annahu mamnu'un minas sarfi. Ya. Atsyana khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathahu walam yunawwanu Itu li'annahu yunawanu kan ada lam. walam yunawwan Gitu. li'annahu mamnu'un minas sarfi. Ya. Oke. Af'alun nakisotun. Kenapa dia dikatakan fi'il-fi'il yang nakis? Af'alu hadzal bab, fi'il-fi'il di bab ini, dia disebut sebagai fi'il yang nakis. Kenapa disebut nakis? Ya. Wa ma'na nuqsaniha annaha tadullu ala zamani faqat. Dan makna nakisnya bahwasanya itu dia menunjukkan atas waktu saja. Ya. Jadi nanti kana dan saudarinya bisa bermakna nakis, bisa bermakna tam. Kapan dia bermakna nakis? Kalau memang menunjukkan atas waktu saja. Ya. Kemudian al-af'alu at-tammah menunjukkan makna tam. Maka ini nanti merujuk kepada apa? Al-hadasi waz zaman. Atas kejadian dan waktu secara bersamaan. Kita lihat catatan nomor 4 di sini. Hadza huwa qaulul jumhur. Ini adalah perkataan jumhur ulama nahwu. Wa yara Ibnu Malik wa man tabi'ahu annal af'ala an-naqisata hiya allati la taqtafi bi marfu'iha. Ini bagus ya. Ibnu Malik dan siapapun yang mengikuti Ibnu Malik berpendapat bahwasanya fiil-fiil nakis adalah yang tidak cukup dengan yang dirofaknya. Maksudnya apa? Tidak cukup dengan isimnya. Berarti dia butuh juga kepada khobar. Itulah yang dinamakan dengan apa? Nakis. Ini bisa juga demikian. Bisa juga apa? Demikian. Nah, ya. Jadi yang dimaksud dengan bimarfu'iha yakni dengan isimnya saja. Jadi nggak cukup dengan isimnya saja. Nah, karena dia nakis, berarti dia butuh kepada khobar juga. Lianna faidataha karena faidahnya itu la tatimmu bihi faqat. Tidak akan sempurna dengannya saja. Nah, ya, tidak akan sempurna dengan isim saja begitu. Bal taftakiru ilal mansubi. Akan tetapi dia butuh kepada mansub yang dinasab itu apa? Khobar. Sampai sini bisa difahami maksud dari nakis ya. Nah, ini tambahan maksud dari nakis. Ketika dikatakan kana di situ sebagai apa? Nakisun di sini kan, maka dia adalah fiil yang butuh kepada yang dirofa dan yang dinasab. Ya, yang dinasabnya jelas khobar. Oke, tadi belum selesai kita baca. Ya, contoh di sini ya, misalun. Kana fi'lun naqisun yadullu ala zamanil madi. Karena di sini adalah naqis yang menunjukkan atas waktu lampau saja. Wala yadullu alal hadas dan tidak menunjukkan atas kejadian. Sedangkan kataba dia adalah fiil yang tam menunjukkan alal kitabah kejadian menulis fi zamanil madi pada waktu lampau. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan atas kejadian dan waktu secara bersamaan untuk kataba. Karena kataba berbeda dengan kana, ya. Sekarang kita lihat ma'aniha, makna-makna dari kana dan saudarinya. Kana itu tufidu ittisafa ismiha bi khobariha fi zamanil madi. Memberikan faedah pensifatan isimnya dengan khobarnya pada waktu lampau. Ya, seringkali memang kana tidak diartikan atau diartikan ada begitu atau terjadi. Nah, ya. Kana Zaidun maridon. Nah, ya. Zaid adalah Zaid itu sakit. Nah, bisa juga kita terjemahkan demikian. Atau kita tidak menerjemahkannya boleh. Zaid itu sakit. Namun intinya dari pemaknaannya apa?
mensifati Zaid sebagai isimnya karena di sini dengan khobarnya Marid itu ada di waktu lampau. Begitu. Nah, ya. Yang kedua asbaha tufidu ittisafa ismiha bi khobariha fi waktu sobah. Ini pada waktu pagi hari. Ya, faedah pensifatan isim dengan khobarnya, yakni atiflu dengan bagian yang nangis di sini. Jadi kapan anak kecil itu nangis? Ya di waktu pagi. Yang ketiga adha tufidu ittisafa ismiha bi khobariha fi waktu duha. Pada waktu duha nih pensifatan isim dengan khobarnya, yakni pensifatan pensifatan Zaid dengan lafal nasyitan di sini. Kapan Zaid rajin? Pada waktu duha. Yang keempat amsa tufidu ittisafa ismiha bi khabariha fi waqtil masa pada waktu sore. Al amilu mut'aban. Kapan para pekerja atau kapan pekerja itu lelah, capek? Ya amsa di waktu sore hari. Nah ya. Zala tufidu ittisafa ismiha bi khabariha fi jami'in nahar. Pada seluruh waktu siang begitu pensifatan isim dengan khobarnya untuk zola di sini ya. Jadi al jawu namanya al al jawu itu apa? Cua cuaca. Nah, kemudian yang keenam bata tufidu ittisafa ismiha bi khabariha fil lail pada waktu malam untuk bata. Batal harisu sahiran. Nah, kapan penjaga itu begadang? Ya di waktu malam. Nah, yang ketujuh soro tufidu. Nah, untuk soro ini memberikan faedah tahawul, perpindahan. Ya, tahawul al ismi memberikan faedah apa namanya? Pengubahan isim ya ilal halati kepada satu keadaan nanti keadaannya allati yadullu 'alaiha al khobar. Yang khobar itu menunjukkan atasnya. Contoh begini. Soro atinu hajaron. Nah, ya. Nah, khobarnya mana? Hajaron. Nah, hajaran di sini menunjukkan atas perubahan atin. Nah, jadi bagaimana? Atinu hajaron, tin, tin itu artinya apa? Tin, tanah. Tanah berubah menjadi hajar, batu. Sampai sini bisa difahami terkait soro, walaupun nanti ada pembahasan detail setelah ini terkait soro ya. Yang kedelapan adalah laisa. Laisa ini tufidun nafiyal khobar, memberikan faedah penafian khobar dari isim. Jadi dengan adanya laisa berarti khobar dinafikan dari isimnya. Contoh laisal jauh baridan berarti kita menafikan baridan dari jauh karena ada laisa. Laisa bisa diterjemahkan tidak berarti cuaca tidak dingin karena dingin itu dinafikan dari cuaca. Berarti kita bisa katakan cuaca tidak dingin. Yang ke-9, 10, dan 11, dan 12 ini ada mazalah, mabariha, mafatiha, manfaka dijadikan satu pembahasan karena dia adalah fiil-fiil nakis yang diawali dengan manafiyah begitu, manafiyah. Harus selalu dia diawali dengan manafiyah agar dia bisa beramal dengan amalannya si kana. Mazalah, mabariha, mafatiha, manfaka. Apa sih maknanya tufidu al-istimrar? Ya, memberikan faedah keberlanjutan. Nah, ya, senantiasa atau bisa kita terjemahkan masih, ya, mazalah. Yang terakhir yang ke-13 adalah madama tufidu atau kita bi halatin makhsusatin. Ya, dia memberikan apa? Faidah waktu dengan keadaan yang khusus. Nah, ma-nya di sini bukan ma nafiyah teman-teman semua ya. Dia adalah ma masdariyah gitu. Dia adalah ma masdariyah. Contoh la ashabuka ma dumta kadziban. Ya. Nah, ini kan pernah kita pelajari di mausul harfi teman-teman ya. Ke masdar muawwal. Nah, tapi lihat di sini takwilannya apa? Ma dumta. Begitu. Ma dumta. Naam. Muddata dawamin. Muddah. Selama artinya begitu. Saya tidak akan menemanimu madumta selama kamu itu kaziban. Selama kamu itu adalah orang yang berdusta. Kaziban, khobarnya si madumta. Isimnya mana? Tak di sini.
Paham sampai sini? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut satu lembar ini. 2 halaman kurang. Isti'malu ba'dil af'ali bimakna soroh. Penggunaan sebagian fiil dengan makna soroh. Wais. Ya. Jadi ada kana asbah adha amsa zola itu dimaknai seperti makna soroh, yakni tahawul, ya kan? Nah, tentu didapati ketika adanya korinah nanti. Satu indikator tertentu yang bisa mengalihkan pemaknaan kita terhadap kana asbah adha amsa zola ini kepada makna soroh. Kita baca. Tusta'malu kana wa asbaha wa adha wa amsa wa zola. Karena asbah adha amsa zola itu bisa digunakan bermakna soro dengan makna soro. Kapan? In wujidat korinatun. Kalau didapati korinah. Ya. Kalau didapati korinah yang tukhrijuha. Yang mengeluarkannya. An maknaha dari maknanya. Al asli. Maknanya yang asli. Ila makna soro. Ke makna ke makna soro. Kita lihat catatan kaki di bawah. Wa ya bako amaluha kama huwa. Dan amalannya tentu tetap sebagaimana dia. Yakni tetap merofa mubtada dan menasab khobar. Ini amalan, tapi kalau maknanya yang berubah. Makna yang tadi kita bahas teman-teman ya. Ma'ani hadza. Yang soro tadi maknanya apa? Tufidu tahawul al-ismi ilal halati lati yadulu alaiha al-khobar. Itu makna dari soro. Kita lihat di sini. Karena contoh dalam firman Allah SWT surah Ar-Rahman ayat 37. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Mana kananya? Nih kanat. Ya, kanat. Oke. Isimnya adalah domir mustatiriyah. Khobarnya wardatan. Tetapi maknanya di sini adalah soro. Ya. Bukan pensifatan isim dengan khobarnya pada zaman yang, pada waktu yang lampau. Bukan. Tetapi apa di sini? Sorot swardatan kadihan. Menjadi wardah. Dia itu menjadi wardah. Ya. Seperti ad-dihan. Berikutnya qala ta'ala di surah Al-Waqiah ayat 5 dan 6 wa yusad wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Kanat di sini bermakna sorok menjadi. Ya makna sorok itu apa tadi? Tufidu tahawul al-ismi ila al-halati allati yadullu alaihi al-khabaru. Ya. Kemudian di sini watakulu ihtaraqo al-khasyabu. Ihtaraqo itu artinya terbakar. Kayu itu terbakar. Fakana fahman. Nah, maka dia menjadi. Nah, kana di sini memang diterjemahkan menjadi. Namun maknanya adalah sorok. Maka dia berubah menjadi. Karena adanya perpindahan. Ketika kayu sudah dibakar, dia berubah keadaannya menjadi apa? Ya, fahman. Gitu ya. Nah, sorok fahman. Nah, Watakulu jafatinu. Nah, tin tanah itu kering ya. Fakana hajaron, maka dia pun berubah menjadi hajaran batu karena di sini soro. Yang asbah Allah Ta'ala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ay sirtum ikhwanan. Maka berubahlah kalian menjadi apa? Ikhwana, bersaudara begitu. Watakulu asbahal hasubu daruriyan. Nah, ay sara daruriyan. Adha takulu kamu ucapkan adhal alamu qaryatan saghiratan. Nah, ya. Alam itu berubah menjadi desa yang kecil begitu. Nah, ya. Nah, jadi maksud adha di sini bukan pada waktu duha, melainkan maknanya soro, berubah menjadi gitu. Berikutnya yang amsal hatifu daruriyan likulli syakhsin. Nah, HP itu menjadi suatu hal yang urgent bagi setiap orang. Nah, ketika kita atau saya tadi terjemahkan menjadi begitu, hamzanya adalah soro maknanya, gitu. Bukan di waktu sore. Apa namanya HP menjadi hal yang krusial bagi setiap orang. Saya rasa nggak di waktu sore aja, setiap waktu. Bahkan sampai mau tidur ada aja orang buka HP dulu kalau mau tidur. Nanti tidurnya jam 1 malam. Di tempat tidur sudah dari jam 9. Nah, ya. Tapi di sini makna amsa adalah sorot.
Berikutnya zola. Zola ada di dalam firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 58 di sini. Zola yang bermakna sorok. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan. Nah, berubah wajahnya itu muswaddan. Nah, ya. Nah, sara wajhuhu muswaddan. Nah, kenapa demikian? Lianna wajahahu lam yakun muswaddan qabla al-busyra. Karena wajahnya itu tidaklah menjadi muswaddan qabla qabla al-busyra. Nah, sebelum kabar gembira. Wa inna ma tahawwul wa inna ma tahawwala, dan tiada lain dia itu tahawwala. Tahawwala berubah ila launil aswad. Nah, ke warna apa? Hitam setelahnya. Nah, ya, jadi muswaddan itu adalah kehitaman. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini syarat syarat amal kana dan saudarinya. Ini juga penting harus kita ketahui. Ustaz. Ya, silakan. Berarti tadi yang berawalan soro tadi tergantung konteks kalimat ya, Ustaz. Bukan berawalan soro, yang bermakna soro kali ya. Ya, bermakna soro ya, bermakna Nah, yang iya karena betul. bermakna soro dan kawan-kawannya tadi tergantung konteks ya, Ustaz. Itu yang disebut dengan korinah. Oh, Adanya Korina itu. indikator ya. Nah, Korina itu dilihat dari konteks. kalimatnya bagaimana, begitu. Baru bisa kita maknai fiil-fiil yang tadi bisa bermakna soro, dia bermakna soro. Soro. Dengan kita memahami terkait pemaknaan ini, maka terjemah kita bisa benar. Kepenting sekali memahami makna. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja pertemuan kita pagi hari ini, ya, dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Wa iyyakum.